Oke, jadi seperti ini. Oke, kita coba start up. Dia ada welcome-nya gitu ya, nyala sendiri dia. Untuk beli mobil second, teman-teman harus perhatikan AC-nya ya teman-teman. Ini kilometernya sudah 89.000 km. Itu AC-nya masih dingin kok. Cuman ini yang warna merah, jadi kalau kejemur dikit dia sangat panas teman-teman. Panas banget AC-nya, dan AC-nya itu susah banget untuk mendinginkan kabin ini. Dan ini kayaknya AC-nya juga minta dibersihin ya. Dia dulu kalau masih baru itu dia basah sini ngembun gitu. Sekarang sudah jarang sekali ngembun. Tapi semburannya masih dingin kok. Ini diarahin ke badan dia langsung dingin. Sedangkan si Jazz itu yang kilometernya hampir 300.000 km itu belum dingin. Tinggal diservis ke tukang AC kayaknya beres. Oke, untuk koplingnya masih empuk banget ya. Untuk rem juga masih khasnya Honda Brio, dia enggak terlalu pakem, jadi kita harus kuat tekanan kakinya. Oke, kita coba dulu. Untuk audionya JVC ya, tak standarin. Ini enak kok suaranya. Dia bisa MP3 juga, USB. Oke, kita maju dulu. Waduh, bisaan pakai matic sih, jadi bingung ya. Ini gimana sih? Bisaan matic manual, akhirnya kalau pakai itu kadang ini nggak pakai kopling. Oke, kita mundur dulu. Jadi Honda Brio itu feelnya enteng banget ya, kayak mobil enteng banget ya. Padahal selisihnya cuma 100 kilo sama Honda Jazz. Ini tuh tapi feelnya enteng banget. Oke, kayak bawa motor apa ya, Honda Beat sama NMAX gitu lah. Suspensinya tuh kayak spontan banget. Oke, kita jalan. Ini lepas kopling ya, jadi dia bisa crimping juga seperti mobil matic. Jadi kalau di parkiran tuh cuman lepas kopling aja, nggak usah ngegas sama sekali. Dia kayak ada auto throttle-nya. Oke, itu kaki-kakinya belum ada bunyi-bunyi. Oke, ini gigi 3 ya. Dia memang soft gini karakternya, mesinnya nggak bunyi sama sekali. Cuman road noise-nya parah, jadi justru malah suaranya dari road noise-nya itu. Sama ini ke depannya juga buruk ya. Ya nggak separah angkot lah, tapi ini cukup masuk suara luarnya. Apalagi kalau hujan. Oke, ini gigi 2. Akselerasinya spontan. Untuk karakter suspensi dia stiff ya, untul gitu, jadi goyang-goyang gitu. Ini kalau bawa bayi sering kesedak di bayi kayak. Oke, wow, sentakannya tuh enak. Nah, ini RPM masih 2, sentakannya enak banget. Dan dia ada auto softnya juga. Jadi kalau kita gaspol gini, kalau kita lapas gas, dia soft, dia nggak langsung terbelakang gitu, nggak sih. Dia kayak ada kalemnya gitu sih. Jadi halus dia. Oke. Ini gigi 5. Jadi kita harus gliding gini ya kalau mau ngejar irit. Ekonya nggak nyala kalau kita nggak gigi 5 di 40 ke atas. RPM-nya mantap di 2 sih. Tapi ekonya adaptif juga. Untuk handling dia setirnya memang enteng banget ya, perfect kalau menurutku. Ini nggak ada tandingannya kalau masalah setir ini. Saya lebih suka setirnya Brio daripada Jazz karena kita bisa handling satu jari dan tangan kita bisa di bawah seperti ini, dan ini nggak capek seperti ini. Sedangkan Honda Jazz agak berat jadi susah. Cuman ini nggak ada armrestnya jadi agak susah juga sih. Oke, terus apa lagi ya? Untuk jok nyaman kok, jok itu nyaman. Asli nyaman, sama kayak Jazz juga. Sandaran kepalanya juga nyaman. Ya khasnya Honda lah. Dia driving orientednya kena banget. Untuk handling ya lebih ke arah performance, dia cenderung ke kaku. Tapi kalau di aspal tuh enak banget. Cuman kalau aspalnya bergelombang ya bodinya ikut gelombang dia. Akhirnya nggak nyaman karena mobilnya goyang terus. Tapi kalau Jazz dia bisa mengakomodir antara handling yang mantap tapi dia tetap nyaman. Itu sih yang lebih unggul di Jazz-nya. Kalau untuk keiritan ya sudah saya bilang tadi, dinamikanya lebih mirip-mirip juga. Kalau kita main di speed 60-80 maka tipis bedanya sama Honda Jazz. Tapi kalau lomba irit ini memang juara sih, bisa sampai 28 km per liter.
Terus kalau Jazz Matic kalau buru-buru ya lihat nantilah seberapa. Kalau bawahnya kita seperti ini di Honda Brio, dapatlah 22 km/liter. Dapat banget asli. Gampang kalau dapat segitu di Honda Brio. Ini bisa diisi premium ya teman-teman. Saya sering pakai premium, nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita balik ya, kita coba Jazznya. Ya ini mantul-mantul gini nih karakternya. Ini yang bikin nggak nyaman sih. Ini nggak terjadi di Ayla perasaan. Nggak tahu kenapa Honda Brio seperti ini. Oke, kita putar dulu. Untuk rasio speed sama ya, gear 2 nya sampai 90, gear 3 nya 140-an. Kita coba gaspol ya. Ini gaspol nih. Tuh kan, dia tuh enak gitu loh. Ke 90 tuh effortless banget. Makanya ini kalau sama Avanza ya pasti menang ini jauh. Even sama Jazz Matic-ku itu kayaknya masih enak ini kayaknya. Cuman ini minusnya dia goyang-goyang. Dia handling enak sih, cuman dia bodinya tuh kesana kemari gitu loh. Jadi nggak nyaman akhirnya. Orang tidur bisa kebangun. Oke. Kalau setir enteng, semuanya enteng, nggak masalah. Terus ini yang lebih unggul lagi yaitu di pajaknya ya teman-teman. Pajaknya murah 1,8, sedangkan di Jazz hampir 3. Jadi semua sebanding ya. Dan Jazznya itu juga usianya lebih tua. Selisih sama Honda Brio 110 jutaan, si Jazz 120 jutaan itu dapat 2008. Jauh banget gapnya ya. Dan 2008 itu cari kondisi yang bener-bener masih sehat itu susah sih. Terutama di bagian AC ya kalau Honda Jazz itu. Jazz yang ini 2008. Pokoknya kan nggak dingin. Ini masih dingin banget loh AC-nya. Even sama Jazzku yang 2011 tadi itu lebih dingin ini. Besok mau aku servisin juga. Intinya teman-teman, kalau kalian sering wirawiri dan nggak takut ada trouble di jalan karena kalian ngejar waktu, Honda Brio lebih cocok buat kalian. Karena ini juga lincah buat harian, lebih irit, pajaknya lebih murah. Cuman yang minusnya tadi nggak begitu nyaman di jalan jelek dan kurang pede di jalan kalau ketemu Jazz misalkan ke kondangan. Tapi ya tetap ada sisi plus minusnya juga sih. Bingung juga jelasinnya ya. Pasti kalian ada yang pilih Jazz dan ada juga yang milih Brio. Oke, habis ini kita coba Jazznya ya. Ini nih enaknya nih, kayak bawa Honda Beat sama NMAX itu sih yang paling gampang jelasinnya. Kalau untuk reliable sama ya. Ini karena mesinnya satu basis kan, L series ini memang mesin yang bisa dibilang mesin bandel sih. Buktinya aku pakai nggak ada masalah sama sekali. Padahal ini pemakaian anak muda ya. Ini kalau hujan nih suaranya kelotak-kelotaknya masuk nih. Kita coba Jazz ya, karena nggak pernah kehujanan kalau si Jazz. Baru dapat kemarin juga. Oke, kita ke Honda Jazz. Wih, kondisinya kok hujan. Untuk pintunya lebih berat ya. Nah, buset masih panas banget nih mobil. Aduh, tadi di sana dingin, ini panas banget. Oke, kita oh ya, ini ada minusnya juga. Kuncinya cuma satu dan ini harus di duplikat. Duplikatnya mahal 500.000. Tapi sekarang flip key aja sih. Masih remote-nya hilang. Oke, kita nyalain. Oke, itu tampilannya. Tuh, kan boros kan 12,4. Kalau Brioku tadi kayaknya 16-an. Kita coba start ya. Sumpah ini AC-nya harus harus di recovery sih. Habis 350.000 biasa ya. Oke, ini audionya yang di Brio aku pindah ke sini karena aku suka suaranya enak. Oke, ntar kena copyright lagi. Nah, seperti inilah kalau interiornya Honda Jazz ya. Ini ada lampunya ya, dan di sini auto, jadi kacanya enak. Terus di sini ada pedal shift teman-teman. Pedal shift ini dia bisa tambah gigi kurang gigi. Ini sangat penting sekali buat saya yang suka performance. Ini bener-bener menjawab apa yang saya inginkan. Daripada tombol di sini yang audio itu nggak penting banget. Aku mending pedal shift. Terus kemudian untuk wipernya kita coba ya. Itu masih normal wipernya. Wipernya juga nggak bunyi. Ya mobil bagus ya, beda ya kualitasnya. Terus ini juga bagusnya ini nih,
dia floating, nggak ada cabangnya gitu. Oke, ini AC-nya sudah mulai dingin ya, karakternya si ini. Nah, ini ada laci atas, laci bawah, sama cup holdernya di mana-mana. Itu cup holder, di sini juga cup holder. Sini tuh ada lampunya, cuman lampunya mati, harus diganti. Di sini bisa dilepas juga separatornya. Terus di sini juga sudah nyala ya. Terus di sini ada armrestnya teman-teman. Jadi ini benar-benar kayak like a boss gitu. Terus kita injek rem, kita mundur. Kita turun aja rem parkir, kita rem. Tuh kan enak dia, matic. Tinggal maju mundur doang. Oke. Lebih antep teman-teman rasanya, jauh lebih antep, dia kayak berat gitu. Oke, gede, maju. Nah ini nih enaknya matic gitu ya, bisa satu tangan. Review ya, ini kok banyak orang gila banget ya dari kemarin ya. Ini sudah orang gila kesekian loh yang lewat. Ini kayaknya ada yang ternak nih, bisa gitu ya. Oke, kita jalan. Nah, teman-teman kalau mau nyari Jazz Matic, itu kalian harus coba banyak mobil ya, biar kalian bisa mengambil rata-rata karakter mobil Honda Jazz Matic itu seperti apa. Kalau aku jelasin kayaknya teman-teman bakal nggak bisa memahami apa yang aku maksudkan. Yang jelas karakter Maticnya Honda Jazz GR8 ini dia itu soft. Dan yang apa ya, yang bikin kaget itu kayak nggak ada sentakannya sama sekali. Itu karena memang dia AT konvensional teman-teman. Dan yang pertama kali cek adalah cramping. Cramping itu adalah ini, kalau kita lepas rem dia langsung jalan. Itu sih yang penting. Kalian harus rasakan jalannya tuh terlalu soft atau normal. Harusnya normal, nggak terlalu kalem dia, harusnya normal. Aku udah coba 4 jazz kalau nggak salah, tuh normal semuanya. Awalnya sih kupikir ada trouble di transmisinya, ternyata memang karakternya soft banget. Nah dia pindah giginya gitu, dia memang nggak sehalus CVT ya. Dan karakternya kalau dia ini, kalau kita kick down atau kita gaspol atau kita gas tengah tiba-tiba, dia pasti turun gigi. Terus kemudian kalau mau menguji pedal shiftnya, teman-teman bisa di mode D atau di mode S. Kalian bisa aja sambil gas, nggak masalah sama sekali. Oke, ini mode S, kita tekan aja pedal shift yang kanan dulu, jangan yang kiri dia langsung turun nanti takutnya. Oke, M4. Nah kita pencet aja M3 set. Nah dia pasti langsung turun gigi kan, atau tekan lagi kedua. Nah dia pasti kayak ngangguk sebentar gitu. Harusnya pas pindah gigi itu dia nggak terlalu kasar. Ini soft nih. Ini kita gas. Nah dia pindah gigi, dia halus, serut. Nah enak. Nah itu berarti maticnya normal ya teman-teman. Karena matic itu mekanikalnya sangat tinggi ya teman-teman, sangat banyak mekanikalnya, ada solenoid, ada ECU, dan banyak pokoknya. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa mengamati kinerja dari maticnya itu normal apa enggak ya teman-teman. Nah itu yang harus kalian pelajari, harus kalian amati juga. Kalau bisa cari yang service recordnya komplit ya. Kalau enggak ya nekat sih, kadang ya enggak masalah. Buktinya ini enggak ada service recordnya, aku pakai juga enggak ada masalah maticnya. Aku cek nggak ada rembesan juga, dan di gaspol juga masih powerful juga. Oke, kita coba belok kiri ya. Bahas matic terus dari tadi. Oh ini kok manual sih tadi aja. Oke, kalau untuk setir lebih berat ya, cuman karakternya ini beda sama Honda Jazz GK5 ya. Dia terlalu artifisial dan seret gitu. Kalau ini dia mirip power steering malah. Ya kayak enteng di putaran pendeknya, tapi berat di putaran panjangnya. Jadi mirip power steeringnya Innova kalau menurutku ini. Dia lebih empuk di ininya. Terus kalau untuk suspensi ya itu dia mirip banget sama GK5. Dia lembut dan stabil gitu loh. Jadi kita bawa banyak orang pun pede gitu loh. Ini berasa mobil mahal. Dan audionya juga lebih teredam ya, audio luarnya suaranya lebih teredam. Cuman ya khasnya geledek-geledeknya itu dan suara road noise nggak bisa hilang, itu kayak sudah bukan Honda kalau bukan ada itunya.
Oke, terus untuk visibilitasnya ya seperti ini teman-teman, lebih apa ya, karena kursinya bisa dinaik turunin, jadi kita bisa adaptasi sama depan. Kalau menurutku visibilitasnya lumayan bagus, lebih bagus dari Brio, karena Brio pendek, dia orangnya tenggelam, nggak bisa dinaikin kursinya. Kalau dinaikin ya kurang lebih sama visibilitasnya. Oke, nyaman sih mobil ini memang. Ya speed segini nggak terasa sih, kayak anteng gitu kilometernya. Tapi ya teman-teman sampai nilai sendiri 12. Kalau Brio kayak gini ya 20-an, jauh gapnya. Ini 12 dari kemarin sih, tapi kalau stuck segini kayaknya 15 dapat 15 km per liter. Pokoknya kalau Honda Jazz itu semakin kita sering lewat jalan yang pelan, itu dia langsung jatuh seperti ini, drop di 12-13. Tapi kalau kita kecepatan 80-100 itu malah irit ya, bisa sampai 15. Jadi karakternya gitu ya dia di Honda itu, Honda Jazz ini. Dia lebih cocok ke luar kota ya, semi luar kota ya. Lebih irit dia malah. Oke, kita terlalu jauh nih, kita putar balik aja. Oke, lanjut lagi. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk ruangnya, kelegaan, kenyamanan, ini nyaman juga. Cuman ruang kakinya lebih lega Brio ya, karena di bawah jok depan ini ada tangki bensin, jadi kaki kita nggak bisa nyimpen sesuatu di belakang kaki kita. Kalau di Brio dia bisa nyimpen sepatu gitu sih, kalau ini nggak bisa. Tapi ya kurang safety juga sih, kadang sepatunya maju ke depan. Terus untuk cup holdernya juga ini lebih banyak ya, jadi lebih value si Honda Jazz. Banyak fiturnya juga, lebih berkelas, lebih nyaman, lebih kedap. Pokoknya semuanya ya jelas lebih unggul Honda Jazz. Tapi ya kembali lagi ke usia yang seperti itu tadi, selisihnya lumayan jauh. Dan kira-kira awet mana, Honda Jazz atau Honda Brio? Dengan selisih usia segitu, teman-teman yang bisa menilai sendiri. Yang jelas kalau menurut saya beli Honda Jazz ini lebih ke arah abu-abu sih. Kalau nggak ada trouble ya berarti alhamdulillah, kalau ada trouble ya berarti ya kita reparasi gitu loh. Kaki-kaki kan juga nggak mahal, kaki-kakinya paling yang kena. Terus ya ini sebuah Honda Jazz gitu loh, ini mobil 2010-an gitu loh. Jadi apa ya, insya Allah nggak bakal mogok seperti mobil LGX yang atau mobil Kijang kapsul yang zaman-zaman dulu, Panther zaman dulu itu kayaknya masih jauh dari mereka deh. Ini masih mobil yang bisa dibilang mobil muda sih. Jadi kalau menurut saya sih masih pede-pede aja pakai mobil usia 2010 itu. Bahkan Innova saya di rumah yang 2005 itu juga nggak pernah trouble sama sekali. Jadi menurut saya jika teman-teman mau beli Honda Brio atau Honda Jazz, saya sarankan mending Honda Jazz yang kilometernya rendah, serendah mungkin. Kilometernya 70.000 gitu masih worth it lah. Itu pasti kaki-kakinya sudah mulai tanda-tanda sih, tapi kaki-kakinya murah kok. Dan Honda Brio itu cocoknya buat siapa? Cocoknya buat orang yang mobilitasnya sangat tinggi dan dia nggak begitu mentingin kenyamanan, dia sangat efisien. Itu lebih cocok ke Honda Brio. Kalau untuk fun to drive, menurut saya lebih fun to drive Honda Brio. Nggak tahu kenapa saya lebih suka Honda Brio karakternya. Tapi ya nggak tahu juga, karena ya mungkin saya belum bisa move on sama Honda Brio kali ya. Saya pakai ini pun juga karena awalnya nyari Fortuner atau Harrier, tapi karena nggak apa ya, masih ragu juga, akhirnya ngambil Jazz dulu aja, karena Jazz salah satu mobil idola saya setelah Honda Brio. Jadi ya belum tahu feel-nya juga ke depan seperti apa. Oke, saya rasa vlog kali ini sangat panjang ya. Saya ingin sharing, dan karena ini salam perpisahan saya bersama Honda Brio. Jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.